Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Prasetya Mukti dengan NPM 245305210. Di sini saya akan berperan sebagai konselor untuk diskusi perencanaan karir ya. Untuk diskusi perencanaan karir di sini ada Mas Dika, silakan diperkenalkan. Ya, di sini perkenalkan nama saya Dika Dendra Yuda dengan NPM 2413 052066. Di sini saya berperan sebagai konsuli dari Mas Da. Baik, kita mulai aja langsung untuk konselingnya, perencanaan karirnya. Di sini boleh saya tanya-tanya ya? Boleh. Bersedia ya? Bersedia. Oke. Mana? Yang pertama ya, apa sih minat hobi yang paling Dika sukain ini? Oh, yang paling saya sukain. Betul, Mas. yang paling sukain. Kalau yang paling disukain sejauh ini sih sebenarnya banyak, Mas. Mulai dari misalnya kayak kegiatan outdoor gitu. Oke. Gitu. Sport, Ya, olahraga. olahraga gitu. Main game gitu. Termasuk ya Mas ya? Termasuk. Gitu. Kira-kira apa tuh kalau misalkan olahraga favoritnya salah satunya? Saya biasanya lebih suka ke eksplor ke alam gitu, kayak naik gunung. Oh, oke. Gitu. Itu yang minat ya, itu yang minat ya, suka, udah. nyaman ya. Ya. Oke. Sekarang saya boleh tahu nggak kalau untuk mata kuliah sendiri, ini kan sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa mata kuliah sendiri sejauh ini di perkuliahan apa sih mata kuliah yang paling nyaman, favorit? Gitu. Betul, favorit. Kalau favorit sejauh ini apa ya? Wah, agak bingung ini apa ya. Mungkin ini Yang nyaman. Yang nyaman itu sosioantropologi. Sosioantropologi. Sama ini yang sama ini Mas, apa? Komunikasi interpersonal. Oke. Tapi paling suka antara dua itu? Komunikasi interpersonal. Oke, karena apa tuh kira-kira? Ya karena keduanya itu kalau bagi saya yang pertama itu dosen ngasih, sama pembelajaran dari mata kuliah itu kayak generasi itu cocok di diri saya gitu Mas. Jadi nyambungnya mudah gitu, mudah dipahami, jadi kayak gitu Mas. Oke. Nah, kira-kira dengan di perkuliahan ini kan Mas Dika sudah memiliki mata kuliah kesukaannya, beberapa tadi sudah disebutkan. Kira-kira di perkuliahan kali ini nih semester 1 kan maksudnya? Ya, semester 1 sejauh ini pada saat perkuliahan ini prosesnya apa sih penghambat atau kesulitannya dalam proses pembelajaran perkuliahan, kira-kira apa sih? Oh, di dunia Betul. perkuliahan ini. Kalau sekarang yang kayaknya jadi penghambat untuk saya gitu, untuk perkembangan saya gitu, mungkin untuk memanage waktu gitu Mas. Memanage waktu. Iya, jadi kayak manajemen waktu situ masih rada kurang Mas. Misalnya bangun jam segini untuk berangkat kuliah, di pukul segini saya harus makan dulu, sarapan dulu baru bisa berangkat. Makanya saya sering dibilang telat, lumayan sering Mas. Sering ya? Sering. Jadi nggak tepat waktu untuk berangkat, jadi masalah waktu itu sih Mas yang jadi penghambat saya. Selain itu ada lagi penghambat atau kesulitannya? Cukup ya? Cukup lah itu untuk ya, manage waktu itu. Oke, manage waktu ya. Oke. Selanjutnya nih, apa sih Mas Dika ini kan sekarang di bimbingan konseling ya? Mahasiswa bimbingan konseling. Apa sih kira-kira motivasi untuk Mas Dika ini masuk ke prodi bimbingan dan konseling ini sendiri? Motivasi awal. Kalau motivasi awal benar itu sebenarnya itu dari orang tua Mas. Dari orang tua. Orang tua nyaranin untuk masuk ke BK untuk bisa jadi guru gitu. Oke. Tapi kan dibalik situ semua kan itu tergantung pilihan saya juga. Betul. Di situ waktu saya mikir ya saya juga merasa kayak kayaknya ini cocok juga kalau masuk bimbingan konseling. Makanya sih itu saya jadikan pilihan di bimbingan konseling yang akhirnya masuk di bimbingan konseling tahun ini Mas. Oh, berarti karena orang tua ya? Betul ya, karena orang tua gitu. Oke. Kemudian untuk motivasi lain selain orang tua ada nggak sih? Faktornya kira-kira ada nggak sih? Kalau faktor lain itu dari kemauan diri sendiri sih Mas. Faktor lain kan yang tahu dari orang tua itu saran dari orang tua gitu kan. Kalau faktor lainnya ya dari diri sendiri, soalnya kan niat awal sebenarnya pengen itu ke psikologi gitu Mas. Psikolog. Ya. Tapi kan gara-gara di Lampung nih kayaknya kan nggak ada nih jurusan psikologi. Ada mungkin di pulau-pulau Jawa sana, di Universitas Pulau Jawa sana baru ada psikologi. Jadi faktor lainnya itu dari diri sendiri gitu Mas, dari kemauan. Dari saran akhirnya mau. Dari kemauan. Oke. Kemudian terakhir sih kayaknya nih ya, untuk tujuan kedepannya setelah ini kan di bimbingan konseling kan sekarang mahasiswa baru, kira-kira kedepannya gimana sih, mau gimana sih? Goals depannya diselesaikan kah atau dengan minat bakat lain mungkin ada mau kemana gitu, atau diselesaikan dulu atau gimana?
sebenarnya kalau tujuan saya di bimbingan konseling dulu Mas, niat awalnya mah pengen lulus di 4 tahun. Ya, 4 tahun ntar saya udah lulus. Dan kemudian kedepannya lagi saya bisa, ya semoga mudah-mudahan gitu Mas, bisa langsung dapat kerja. Sekarang ada tuh setahun saya mengabdi jadi guru, bisa langsung PNS atau masuk P3K gitu. Itu tujuannya kayak gitu sih Mas. PNS lah ya. PNS gitu. Oke, itu tadi sedikit saya untuk mengenal Mas Dikanya. Sedikit kurangnya lebihnya saya bisa ngasih saran sih kayaknya untuk mungkin kan penghambatnya tadi kan untuk memanage waktu aja kan yang susah. Itu emang perlu komitmen ya, perlu untuk dari diri sendiri juga harus kuat gitu. Alasannya untuk jangan sering menunda-nunda gitu. Kalau misalkan karena kan berarti tadi kan bilangnya kayak ngampus segala macam, bangun segala macam, sarapan itu kan berarti kan masih males-malesan, kadang kan masih tidur kayak males-malesan, nanti itu mungkin bisa perlahan-lahan lah dilawan rasa malesnya biar waktunya tepat gitu, tersusun rapi gitu, nggak ngaret-ngaret gitu ya. Harus dimulai dengan pembiasaan. Betul, pembiasaan itu sendiri. Kemudian tadi tempat ke-mention ya untuk aktivitas kesukaannya outdoor segala macam, mungkin itu bisa dilakukan pada saat sela-sela perkuliahan lah, pada saat entah liburan atau pada saat itu karena penting juga sih untuk refreshing, karena kan kita ngampus segala macam pasti kan pusing untuk tugas segala macam, beban pikiran betul, di situ kita bisa stres di situ. Itu aja sih kayaknya. Selebihnya untuk tadi goalsnya kedepannya untuk jadi PNS berarti kan ingin melanjutkan sampai lulus ya, sampai lulus berarti saran aja dijaga IPK-nya segala macam, sisanya lempeng aja deh kalau gitu. Aman ya, siap. Oke, sekian konseling dari saya sebagai konselor dan Mas Dika sebagai konselingnya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.